Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, semuanya di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar, masuk ke pembelajaran 2 ya, hari Selasa. Temanya masih tema 1, sudah masuk ke subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Masih ingatkah kalian mengenai perkembangbiakan tumbuhan? Nah, ya, perkembangbiakan tumbuhan ada apa saja? Ada yang dari biji, ya, ada yang dari spora, ada yang dari umbi, dan ada yang dari tunas. Baiklah, mari kita mulai, ya. Di halaman rumah Tony terdapat pohon mangga. Pohon mangga ditanam sendiri oleh Tony dan ayahnya. Pohon mangga tersebut tumbuh dari biji buah mangga. Nah, berarti perkembangbiakan buah mangga itu dari bijinya ya. Ini penjelasan mengenai perkembangbiakan pohon mangga. Yang pertama, pohon mangga ini dia akan berbunga dulu. Setelah berbunga, ya dia akan berbuah. Nah, buah ini gambarnya terpotong ya. Mudah-mudahan jelas. Buah ini nanti kan ada bijinya, ketika kita makan ada bijinya. Biasanya biji ini harus dikeringkan terlebih dahulu, baru nanti bisa ditanam. Nah, ketika ditanam ini dia yang pertama akan tumbuh akar ya. Dia seperti kecambah seperti ini, akar kecil ke bawah seperti ini ya. Lama-lama tumbuh akar dan tunas seperti ini, kecil saja. Setelah itu akarnya tambah besar dan daunnya pun yang darinya akan mulai muncul daun-daun seperti ini. Setelah muncul daun seperti ini, tanaman ini kalau kita rawat, diberi pupuk, disiram, nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Batangnya lebih besar, lebih tinggi, daunnya lebih banyak. Nah, ketika pohon mangga dewasa nanti dia akan kembali menghasilkan berbunga dan menghasilkan buah kembali ya. Nah, ya itu penjelasan mengenai pertumbuhan pohon mangga ya. Ibu ulangi lagi, pohon mangga itu yang pertama adalah berbunga, terus berbuah, nanti bijinya bisa ditanam. Nah, ketika ditanam dia akan keluar akar, terus menjadi kecambah. Dari kecambah dia akan tumbuh tunas, daunnya juga akan ada ya, dari tunas tumbuh daun. Semakin besar daunnya akan bertambah banyak, batangnya akan bertambah besar dan tinggi sehingga menjadi pohon dewasa dan kembali menghasilkan buah. Nah, untuk latihan silahkan kerjakan Bu Pena yang 3A. Ayo berlatih halaman 82-83 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, tadi Tony dan ayahnya bekerja sama menanam mangga. Mereka bersatu menanam dan merawat pohon mangga sampai tumbuh tinggi dan berbuah. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu juga suasana menjadi rukun dan nyaman. Contoh-contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ini siapa yang suka main lompat tali ya? Ini lompat tali. Lompat tali ini salah satu contoh bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pegang tali, nih ya, 1-2 yang pegang tali, ada yang loncat. Ini semua bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama dia tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ini bekerja sama menanam pohon bersama-sama. Ada yang pegang, ada yang menggali, ya, ada yang membantu ini memadatkan tanahnya. Yang selanjutnya ini itu permainan balap bakyak. Sebentar lagi 17 Agustus nih ya, akan banyak lomba-lomba yang biasanya kita laksanakan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, ini bakyak ini 3 atau 4 orang mereka memakai satu alat bakyak. Kalau mereka tidak bekerja sama, mereka akan susah bergerak. Mereka akan susah berjalan ya. Ini harus bekerja sama dengan baik. Biasanya pakai hitungan 1, 2, 1, 2 ya. Nah, ini adalah contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang manfaat kerjasama itu apa? Apa saja manfaat kerja ketika kita melakukan kerjasama? Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan atau persahabatan.
Yang kedua adalah membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Contoh saja kalau kalian di rumah membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga kalian, maka pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai ya. Yang ketiga, mampu menumbuhkan semangat persatuan. Nah, tadi ketika lomba bakia kalau kita bekerja sama itu merasa bersatu ya, menumbuhkan semangat persatuan. Nah, yang keempat adalah terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Ketika kita bekerja sama pasti harus ada komunikasi. Kita bisa menyampaikan komunikasi atau menyampaikan sesuatu dengan baik ketika bekerja sama. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kerjasama merupakan sikap yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Indonesia juga memiliki tumbuhan khas ya. Di antaranya adalah berbagai macam bunga nasional. Indonesia itu punya bunga nasional loh. Bunga nasional merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satunya adalah apa? Bunga melati yang disebut dengan bunga puspa bangsa ya. Ini bunga melati. Nah, ini warnanya putih harum sekali ya. Ini bunga melati ini sebagai puspa bangsa ya, bunga melati. Yang selanjutnya adalah anggrek bulan. Ini anggrek bulan ya. Warnanya ada yang ungu, ada yang putih ya, macam-macam warnanya anggrek bulan. Nah, yang terakhir ini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ini bunga raksasa. Ini besar sekali dan langka ya bunga ini. Dia ukurannya sangat besar ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan karya mozaik? Mungkin ada yang buat kemarin sketsanya pakai gambar bunga ya. Nah, gambar bunga bisa dijadikan karya seni mozaik dengan menggunakan teknik potong. Karena mozaik terbuat dari bahan-bahan yang dipotong-potong. Kan buat mozaik itu sebelum ditempel harus dipotong kecil-kecil dulu. Nah, itu tekniknya, teknik yang digunakan untuk karya seni mozaik adalah teknik potong. Selain teknik potong masih banyak, ada teknik yang lainnya dalam membuat karya seni. Silahkan membaca pendalaman materi di halaman 85 dan 86. Ya, kita lanjutkan lagi. Ketika membuat karya mozaik, Nina menggunting beberapa kertas warna menjadi potongan-potongan kecil sebanyak 624 potong yang terdiri dari 4 macam warna. Nina memisahkan potongan-potongan kertas tersebut menjadi 4 wadah berdasarkan warnanya dengan jumlah yang sama. Nah, berapa potong kertas yang ada di setiap wadah? Ini adalah apa? Pembagian. Masih ingat pembagian yang kemarin sudah belajar? Pembagian apa itu? Pembagian itu adalah pengurangan sampai habis ya, pengurangan berulang sampai habis. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, pahami hal yang harus diketahui dan hal yang ditanyakan dalam soal. Setelah itu, buatlah kalimat matematikanya yang sesuai dan selesaikan dengan teliti. Nah, ini penyelesaiannya ya. Setiap wadah berisi potongan kertas yang sama banyak. Kalimat matematika untuk soal cerita di atas adalah sebagai berikut. 624 dibagi 4 ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara dibagi seperti ini bersusun ya. 624 dibagi 4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6? Ini 4 dikali 1. 4 kali 1 hasilnya 4. Turun ke bawah. 4, 6 dikurangi 4, 2. Yang ini juga turun ke bawah ya. Jadi 22. 22, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22? 4 dikali 6. Jangan lupa ini masalah perkaliannya ya. Makanya dilakukan pembiasaan setiap hari. 4 dikali 5, 20. Dikurang 2 dikurang 02, yang 2 dikurangi 2 habis ya. Ini 4-nya diturunkan kembali menjadi 24. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 24? Ingat anak-anak, yaitu 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya 24. Setelah dikurangi 0. Berarti ini habis ya. Berarti berapakah 624 dibagi 4? Hasilnya adalah 156. Seperti itu ya. Jadi setiap wadah berisi 156 potongan gambar ya. Potongan kertas. Itu. Sampai di sini mengerti anak-anak?
Untuk latihan bisa kerjakan di buku pena 3A halaman 87 hanya nomor 1 dan 2 saja ya. Ini tidak usah dilaporkan, hanya sebagai latihan saja. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini